Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul. Saya salah satu guru IPA kelas 7 di SMP Negeri 1 Pringgabaya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan salah satu praktik baik saya yang berjudul dekorasi, yang merupakan akronim dari deteksi kalor untuk meningkatkan literasi sains siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu materi dalam IPA yang sangat abstrak yang sulit dipahami oleh siswa adalah materi tentang kalor, yaitu tentang konduktivitas kalor suatu bahan. Untuk membawa materi ini ke dalam kehidupan nyata siswa, saya biasanya menanyakan pengalaman mereka tentang peralatan memasak di rumah mereka. Ternyata mereka belum bisa memberikan pendapat sains mereka ketika dihadapkan untuk memilih alat-alat masak di rumah mereka. Mereka hanya memilih berdasarkan model yang mereka senangi dengan harga yang terjangkau tanpa menggunakan argumentasi sains yang mereka pelajari. Hal ini menandakan bahwa literasi sains mereka masih rendah. Hal ini disebabkan karena ketika mempelajari konduktivitas kalor suatu bahan, biasanya disajikan hanya dalam berupa data tabel konduktivitas kalor beberapa bahan. Sementara sebagian besar siswa belum bisa membaca data, menganalisis dan menangkap makna dari tabel konduktivitas kalor tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, saya membuat alat sederhana untuk membantu siswa dalam memahami konduktivitas kalor suatu bahan dalam pembelajaran saya. Sehingga bagi siswa yang sulit memahami data-data tentang konduktivitas kalor suatu bahan ini dapat terbantu karena mengalami dan mencoba sendiri bagaimana menguji konduktivitas kalor suatu bahan. Berikut ini penjelasan praktik baik saya lebih lanjut. Dalam raport mutu pendidikan SMP Negeri 1 Pringgabaya, pada indikator literasi memperoleh nilai 55,56%, turun sebesar 17,77 dari tahun 2023 dan masih pada level sedang. Kondisi ini menggambarkan bahwa SMP Negeri 1 Pringgabaya masih perlu meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya. Saya, sebagai salah seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Pringgabaya, merasa perlu meningkatkan kapasitas pembelajaran saya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa-siswi saya, terutama dalam bidang literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk memahami dan membuat keputusan terkait alam dan perubahannya. Literasi sains meliputi kemampuan untuk membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, menjelaskan fenomena ilmiah, dan berpikir kritis. Selama ini, pembelajaran IPA hanya sebatas pengenalan konsep-konsep, rumus-rumus, dan teori saja, tanpa disertai dengan pembelajaran bermakna yang merangsang siswa untuk berpikir kritis. Bagaimana ia menerapkan konsep-konsep IPA dalam kehidupan yang nyata untuk membantunya dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan sains dalam kehidupannya. Salah satu materi dalam pelajaran IPA yang sering menjadi kesulitan bagi siswa karena bersifat abstrak adalah materi tentang perpindahan kalor secara konduksi dan daya hantar kalor suatu bahan. Ini membuat siswa kurang memahami tentang alat-alat dalam rumah tangga, terutama alat-alat masak-memasak yang terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada yang terbuat dari aluminium, kaca, bahkan stainless. Siswa hanya menerima begitu saja tanpa berpikir tentang alasan dan efisiensi setiap bahan itu. Selama ini, siswa hanya disajikan informasi berupa data konduktivitas beberapa bahan saja, dan siswa menerima begitu saja. Sementara itu, terkadang siswa tidak paham apa makna dari data-data itu, serta sebagian siswa juga masih mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami sebuah data yang disajikan, tentu karena lemahnya daya literasi mereka.
Berdasarkan fakta keadaan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Pringgabaya ini, saya membuat sebuah alat untuk membantu siswa dalam mendeteksi atau menguji kemampuan daya hantar kalor suatu bahan, sehingga mereka melihat dan mengalami sendiri proses mendapatkan data itu, sehingga bagi mereka yang kesulitan membaca data dapat terbantu dalam menganalisis daya hantar kalor suatu bahan. Alat deteksi kalor suatu bahan yang saya buat ini saya kemas dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang saya beri judul dekorasi, yaitu deteksi kalor untuk meningkatkan literasi sains siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran dekorasi ini, saya melaksanakan beberapa tahapan, yaitu 1. Menyiapkan alat deteksi kalor. 2. Membuat skenario pembelajaran dan instrumen asesmennya. 3. Melaksanakan pembelajarannya dan melakukan refleksi. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembukaan seperti biasanya, kemudian saya melakukan asesmen kognitif awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi kalor sebelumnya yang sudah dipelajari dan kemampuan siswa dalam membaca dan menganalisis data konduktivitas kalor beberapa bahan. Kegiatan ini menggunakan aplikasi Google Form agar hasil jawaban siswa dengan cepat dapat saya analisis. Hasil analisis ini saya jadikan dasar untuk mengelompokkan siswa, yaitu kelompok siswa yang mahir menganalisis data konduktivitas bahan dan kelompok siswa yang belum bisa menganalisis data konduktivitas kalor suatu bahan. Selanjutnya saya menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran serta bentuk asesmen yang akan dilakukan. Setelah itu, saya memberikan permasalahan dengan menayangkan 3 bentuk alat masak dari bahan yang berbeda serta dengan harga yang berbeda, dan beberapa pertanyaan lainnya sebagai masalah awal yang akan mereka pecahkan. Selanjutnya, saya mengkondisikan siswa untuk belajar dengan membentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen kognitif awal yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, saya memberikan LKPD dan data konduktivitas kalor suatu bahan kepada kelompok 1, yaitu kelompok yang sudah mahir menganalisis data, sedangkan untuk kelompok 2, yaitu kelompok yang belum bisa menganalisis data konduktivitas kalor bahan, saya berikan LKPD dan alat deteksi kemampuan bahan dalam menghantarkan kalor. Sehingga 2 kelompok ini melakukan aktivitas yang berbeda. Kelompok 1 mengerjakan LKPD dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diberikan hanya berdasarkan kemampuannya menganalisis data konduktivitas kalor bahan. Sedangkan kelompok 2 yang belum bisa menganalisis data konduktivitas kalor bahan melakukan percobaan atau praktik mendeteksi kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan kalor untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang telah disajikan tadi. Hal ini membantu siswa dalam memahami bagaimana data itu diperoleh, sehingga dengan demikian mereka akan memperoleh pengetahuan yang sama dan menarik kesimpulan atas permasalahan yang diberikan di awal dengan menggunakan argumen sainsnya berdasarkan hasil penelusuran, baik berdasarkan analisis data maupun dari hasil percobaan yang telah mereka lakukan. Di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil penelusurannya, baik yang dari kelompok 1 berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maupun kelompok 2 berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Setelah itu, guru memfasilitasi siswa untuk sama-sama menyimpulkan atas permasalahan yang disajikan di awal pembelajaran tadi. Pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan literasi sains siswa, bahwa pilihan mereka bisa saja berdasarkan kehendak mereka sendiri, namun pemahaman sains yang mereka miliki juga dapat dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan mereka. Namun demikian, dalam pembelajaran ini dibutuhkan beberapa penyesuaian seperti penyesuaian terhadap waktu belajar dan pengawasan terhadap setiap kelompok siswa. Dan setiap kelompok harus mendapatkan pengawasan dan pendampingan yang sama agar semua siswa merasa mendapat perhatian yang sama.
Akan tetapi, yang menjadi tantangan terbesarnya adalah dibutuhkan kehati-hatian karena melibatkan penggunaan alat pemanas seperti bunsen dan menggunakan aliran arus listrik dari PLN agar alat ini dapat bekerja. Di samping itu, dibutuhkan juga alat pengukur waktu seperti arloji atau stopwatch, serta perlu teliti dalam memahami prosedur kerja alat dan ketelitian dalam menulis hasil pengukuran alat. Dari hasil praktik kami, alat masak yang baik digunakan yaitu aluminium. Dari hasil analisis data kami, alat masak yang baik digunakan yaitu aluminium. Senang belajar hari ini, saya bisa melakukan praktik untuk membedakan daya hantar kalor antara aluminium, kaca, dan stainless.